Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan membahas mengenai nilai dasar ASN pada bagian harmonis. ASN harus memiliki sikap dalam menjalankan peran dan fungsi pelayanan masyarakat. ASN bekerja dalam lingkungan yang berbeda dari sisi suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang filsafat, harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Harus kita pahami juga mengenai etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, yaitu etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan secara kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Penerapan sikap etika berperilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya berlaku untuk sesama ASN di lingkup kerja saja, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam dunia nyata, upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan selalu mengalami perubahan sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Oleh karena itu, upaya menciptakan suasana kondusif yang harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis dilakukan secara terus-menerus, mulai dari mengenalkan kepada seluruh personil ASN dari jenjang terbawah sampai yang paling tinggi, memelihara suasana harmonis, menjaga di antara personil dan stakeholder. Kemudian yang tidak boleh lupa untuk selalu menyesuaikan dan meningkatkan usaha tersebut sehingga menjadi habit atau kebiasaan dan menjadi budaya hidup harmonis di kalangan ASN dan seluruh pemangku kepentingan. Kalimat afirmasi dari nilai dasar harmonis adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan kata kuncinya adalah peduli, perbedaan atau keberagaman, dan selaras. Adapun panduan perilaku atau kode etik yang harus dipahami oleh ASN untuk menciptakan nilai harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dari saya, Pak. Oke, silakan Ibu. Kemarin itu saya dapati ada seorang anak kita dia merokok di kamar mandi. Nah, solusinya untuk membina dia lah. Gimana, Pak? Oke, dari Bapak Ibu guru mungkin ada masukan karena ada masalah anak kita yang tangkap ini merokok di kamar mandi. Saya izin boleh Pak memberi pendapat Pak. Oke, silakan Ibu. Begini Pak, menurut saya atas laporan yang disampaikan oleh Ibu Ima, anak-anak kita ini merokok, saya panggil aja lah Pak orang tuanya Pak, karena sepertinya merokok itu kan bisa dibilang cikal bakal seperti narkoba juga Pak, nanti anak-anak kita kecanduan dan kebiasaan, jadi memang harus keras kayaknya nih Pak, aturannya panggil saja orang tuanya ke sekolah Pak. Kalau dari saya itu Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk kasus seperti ini, jangan dulu lah dipanggil orang tuanya. Kita berikan aja dulu kesan surat peringatan untuk anak tersebut. Kalau sudah 3 kali, baru bisa kita panggil orang tuanya. Itu menurut saya. Ya mungkin dosisnya kita buat rendah terlebih dahulu. Jadi ini kita nasihati dulu, kita buat dulu dengan surat perjanjian kan. Kalau terulang lagi, barulah dosisnya kita naikkan kepada Ibu Imah tadi yang sudah menyampaikan permasalahan anak-anak, Ibu Bina Jiria yang sudah memberikan pendapat, dan Ibu Hania juga yang sudah memberikan pendapat.